Salam sejahtera. Jemaat yang dikasihi Kristus, pada hari ini kita bersuka cita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga, untuk menyediakan tempat bagi kita yang percaya kepadanya. 40 hari setelah kebangkitannya dari kematian, Yesus beberapa kali menampakkan dirinya kepada murid-muridnya. Setelah itu, tiba waktunya bagi dia harus kembali ke tahta kemuliaannya. Itulah hari bersejarah yang kita rayakan hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Tuhan, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Alangkah besar kasih Allah yang dicurahkan bagi kita melalui pemberian anak tunggalnya. Kita patut bersyukur mengingat kebaikannya. Yesus mengatakan bahwa Dia akan mempersiapkan tempat rumah yang indah bagi kita di surga. Karena itu, sekalipun beban hidupmu sangat berat, yakinlah bahwa Kristus telah menjadi kepastian dan sorga menjadi harapan bagi kita. Jiwaku memuliakan Tuhan, sebab Dialah juru selamatku. Sekarang, marilah kita menghadap hadirat Tuhan untuk bersekutu dengannya, sebab Dia akan menyapa kita dengan firman-Nya. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 397 ayat 1-3. Terpuji Engkau Allah Maha Besar. Di ayat yang ketiga kita bangkit berdiri. Dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus,
dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Barang siapa menang, ia akan duduk bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapa-Ku di tahtanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, teguhkanlah iman kami mempercayai anak-Mu yang tunggal, Juru Selamat kami yang naik ke surga, supaya kami mengingat hal-hal yang surgawi di dalam anak yang Kau cintai, Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita duduk kembali. Kita bernyanyi dari NKB nomor 3 ayat 1 sampai 2. Terpujilah Allah. Dengarkanlah hukum dan ketetapan Tuhan yang ditetapkan bagi kita hari ini dari hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, seru Tuhan kita. Tidak boleh ada Allah lain kecuali aku. Maksudnya adalah kita harus lebih takut, lebih kasih, dan lebih yakin terhadap Allah daripada segala-galanya. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan daripada Tuhan untuk melakukannya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 269 ayat 2 dan 3. Hai musafir, mau kemana?
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, pada saat ini kami mengingat hari kenaikan anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke sorga. Tuntunlah kami di tengah badai kehidupan dunia ini, supaya kami tidak ketakutan dan putus asa. Sebab kami sungguh terancam dan ketakutan karena serangan wabah coronavirus yang melanda dunia dan negara kami saat ini. Kami sering bertanya, apakah ini sebagai bentuk teguran Tuhan atas dosa-dosa kami yang kami lakukan? Ya Tuhan, selamatkanlah jiwa kami, supaya kami dapat tenang kembali untuk melakukan segala pekerjaan kami. Tolonglah kami untuk berjalan dalam kebenaran firman-Mu, supaya kami dapat memasuki kota mulia, sorga yang kekal yang Engkau sediakan bagi kami. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku segala dosa pelanggaran kita di hadapan-Nya yang kudus. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa dan hina ini datang ke hadapan-Mu yang kudus dan mulia, mengaku dan memohon keampunan segala dosa dan kejahatan kami. Kami sering mendukakan Tuhan karena perkataan, pikiran, dan perbuatan kami yang tidak benar. Kami tidak mengasihi Engkau dengan segenap hati, dengan segenap kekuatan, dan dengan segenap akal budi kami. Dan kami tidak mengasihi sesama manusia seperti diri kami. Kami layak kena murka-Mu dan terkutuk selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang memohon keampunan dosa kami. Tolonglah kami agar kami dapat bertobat dan meninggalkan segala kejahatan kami. Karena Yesus Kristus Anak Allah yang tunggal dan karena nama-Mu yang kudus itu. Ya Allah, kasihanilah kami orang berdosa ini.
dengarkanlah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Janganlah takut, sebab aku telah menebus engkau. Aku telah memanggil engkau dengan namamu. Engkau ini kepunyaanku. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Amin. Jemaat kembali duduk. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 412 ayat 1 dan 2. Tuntun aku Tuhan Allah. Marilah kita mendengar firman Tuhan yang menjadi epistel di perayaan Hari Kenaikan Tuhan Yesus hari ini, yang tertulis dalam Ibrani 11 ayat 1 sampai 6. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Sebab oleh imanlah telah diberikan kesaksian kepada nenek moyang kita. Karena iman kita mengerti bahwa Allah semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Karena iman, Habel telah mempersembahkan kepada Allah korban yang lebih baik daripada korban Kain. Dengan jalan itu, ia memperoleh kesaksian kepadanya bahwa ia benar, karena Allah berkenan akan persembahannya itu, dan karena iman, ia masih berbicara sesudah ia mati. Karena iman Henok terangkat, supaya ia tidak mengalami kematian, dan ia tidak ditemukan, karena Allah telah mengangkatnya. Sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Tetapi tanpa iman, tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan hukum Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari NKB nomor 201 ayat 1 sampai ayat 2, di jalan hidupku. Di ayat yang kedua kita sama-sama berdiri.
bersama dengan umat Allah pada masa lalu, kini dan masa yang akan datang. Marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan warta singkat dan doa syafaat. Shalom. Seluruh majelis HKBP Serpong mengucapkan selamat mengikuti ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus di rumah kita masing-masing. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa menyertai kita. Warta singkat ibadah memperingati kenaikan Yesus Kristus 21 Mei 2020. 1. Nama ibadah kita adalah pesta memperingati kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Topik ibadah kita adalah memberitakan Injil kepada seluruh ciptaannya. 2. Majelis menghimbau agar kita tetap melakukan ibadah di rumah kita masing-masing. Untuk ibadah minggu dimulai pukul 8 di YouTube HKBP Serpong. 3. Majelis selalu tetap menghimbau agar mengikuti protokol pemerintah dan pimpinan gereja untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan untuk memutus penyebaran COVID-19. Demikianlah warta singkat. Marilah kita satukan hati kita berdoa. Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kami datang dan sujud di hadapan-Mu. Kami mengucap syukur atas anugerah kehidupan, kebaikan, dan pertolongan Tuhan yang senantiasa kami terima. Ya Tuhan, saat ini kami beribadah untuk memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kami yang percaya kepada Tuhan. Itu adalah suatu kepastian bagi kami. Surga adalah harapan bagi kami. Kami sungguh bersuka cita. Ya Tuhan, kami mau menyampaikan doa syafaat kami kepada Tuhan. Berkatilah negara dan bangsa kami, pemimpin negara kami. Lancarkanlah kiranya Tuhan program dan kebijakan-kebijakan yang sudah dijalankan serta yang akan dijalankan, sehingga wabah corona ini dapat terputus perkembangannya. Kami juga berdoa ya Tuhan,
bagi jemaat Tuhan yang terinfeksi COVID-19 yang saat ini proses isolasi, demikian juga yang ODP dan PDP, serta jemaat Tuhan yang menderita sakit selain COVID yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu, baik yang dirawat di rumah maupun di rumah sakit. Kami memohon pertolongan-Mu ya Tuhan. Sembuhkanlah kiranya mereka ya Tuhan. Berkatilah obat, makanan, dan kasih sayang keluarga yang sudah mereka terima, sehingga mereka dikuatkan dan beroleh pengharapan dari Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan, buat masyarakat Indonesia dan jemaat Tuhan yang mengalami dampak COVID-19 di bidang ekonomi, yang kehilangan sumber mata pencaharian dan penghasilan yang tidak menentu. Kiranya Tuhanlah yang memberikan kesabaran, ketekunan untuk berdoa di hadapan-Mu, agar tetap memiliki kekuatan serta iman yang teguh selama pandemi ini. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat pelayanan di gereja-Mu, terutama pelayanan ibadah setiap hari Minggu dan hari besar gerejawi. Tuntunlah kami Tuhan, Parhalado Tuhan, dan jemaat yang berpartisipasi memberikan hikmat keperintaran dalam mengelola ibadah secara online dengan menggunakan teknologi, sehingga dapat berjalan dengan lancar dan berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan kami juga berdoa kepada-Mu, memohon pertolongan Tuhan. Berkatilah kiranya pendeta kami, Pendeta Rohara Panjaitan, yang saat ini akan memberikan firman kepada kami semua jemaat Tuhan di HKBP Serpong. Kiranya Tuhan berikan kesehatan dan sukacita selalu, sehingga tetap semangat melayani kami seluruh jemaat HKBP Serpong. Biarlah firman yang ditaburkan dapat menguatkan kami, sehingga iman percaya kami semakin bertumbuh. Ya Tuhan kami juga berdoa untuk panitia Satgas Covid HKBP Serpong dan Distrik 21 Banten. Kiranya Tuhan berkati setiap kegiatan yang sudah terlaksana maupun yang akan dilaksanakan. Kiranya Tuhan bukakan hati kami jemaat-Mu untuk memberikan bantuannya dalam menambah dana panitia Satgas. Ya Tuhan kami percaya hidup kami, hari-hari kami yang kami lalui setiap hari adalah baik Tuhan ciptakan. Walaupun kadangkala banyak tantangan dan rintangan yang kami hadapi, pergumulan, pencobaan yang membuat kami khawatir. Ya Tuhan, kami percaya kepada-Mu, hidup kami berharga di hadapan-Mu, kami adalah biji mata-Mu. Ya Tuhan, kami mohon tetapkanlah hati kami, seluruh jemaat HKBP Serpong, untuk selalu mengucap syukur dengan hati yang tulus, ikhlas memberikan ucapan syukur mereka kepada rumah Tuhan, Gereja HKBP Serpong, karena itu adalah dana untuk mengelola gereja ini agar lebih baik lagi dan semakin memuliakan nama Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa syafaat kami. Kami mohon, dengarkanlah ya Tuhan. Kiranya Tuhan mengabulkan doa kami. Kami sampaikan doa kami ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 263 ayat 1 dan 4 yang telah menang.
Damai sejahtera dari Allah Bapa yang melampaui segala akal manusia, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Salam sejahtera buat Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian dimanapun berada, terutama yang sedang mengikuti ibadah di rumah. Firman Tuhan pada hari ini di perayaan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke sorga tertulis dalam Markus 16 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Markus 16 dimulai dari ayat 15 sampai dengan ayat 20. Demikianlah firman Tuhan. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikian firman Tuhan yang saya kasihi Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku sekalian. Setiap minggu kita mengaku dan menyebutkan bahwa Yesus itu lahir dari Roh Kudus. Yesus itu mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Yesus naik ke sorga. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke sorga menjadi berita sukacita bagi kita pada hari ini. Kenaikan Tuhan Yesus ke sorga membuktikan bahwa Dia adalah Tuhan. Dia mati dan bangkit pada hari yang ketiga. Kemudian Dia naik ke sorga. Inilah yang membuktikan ketuhanan Yesus. Berbeda dengan kita manusia, bahwa kita bukan dikandung dari roh, tetapi kita lahir dari daging. Kemudian kita diciptakan dari debu tanah, tetapi Yesus sendiri datang dari surga dan menjadi manusia seperti kita. Saudaraku, Bapak, Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang ingin dikatakan oleh firman Tuhan bagi kita di perayaan kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini? Yang pertama, bahwa Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Raja dari segala raja. Yesus datang dari surga, bukan dari dunia ini. Yesus datang dari kekekalan dan kembali pada kekekalan. Yesus layak dipuji dan disembah.
Yesus Tuhan dimuliakan dan ditinggikan di atas segala-galanya. Kemudian Yesus memegang kunci kerajaan surga, dan kunci kerajaan surga ada di tangannya. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, tidak ada keraguan-raguan bagi kita untuk mengikut Tuhan Yesus, bahwa Dia benar-benar Tuhan. Dia benar-benar Tuhan yang datang dari surga. Dan pada hari ini kita diingatkan bahwa Dia kembali ke surga. Dan Tuhan Yesus pun berjanji akan datang melalui Roh Kudus, sehingga setiap orang hidup di dalam Roh, berdoa di dalam Roh. Bahkan murid-murid Yesus dan kita pun berdoa dalam Roh dan bisa menyembuhkan melalui doa kita. Yang saya kasihi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku sekalian, Yesus pada hari ini memberikan amanat agung kepada murid-muridnya. Pergilah ke seluruh dunia, pergilah ke penjuru dunia ini, beritakanlah kabar sukacita ini, bahwa Yesus Tuhan yang bangkit itu telah kembali ke surga. Beritakanlah kepada semua orang bahwa Dia adalah Tuhan yang sesungguhnya. Setelah Yesus mengutus murid-muridnya untuk memberitakan firman, berita sukacita ini, Yesus pun memperlengkapi mereka dengan Roh Kudus. 10 hari lagi kita akan memperingati hari Pentakosta, itu pencurahan Roh Kudus kepada setiap orang. Dan oleh Roh Kudus kita menjadi orang-orang kuat, orang yang terhibur di dalam kondisi-kondisi sulit. Dan kita menjadi orang yang mampu bertahan dalam situasi apapun. Bahkan kita bisa memotivasi dan membangun iman sesama kita oleh kuasa Roh Kudus. Bahkan oleh doa-doa Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa berdoa untuk kesembuhan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Yang saya kasihi Bapak Ibu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kenaikan Tuhan Yesus ke surga jelas-jelas mendahului kita, karena Dia sendiri mengatakan bahwa Dia pergi untuk menyediakan tempat bagi kita orang percaya. Dan Dia sendiri mengatakan, saya pergi untuk menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada, di situ pun kamu berada. Dalam Yohanes 14 ayat 2 dikatakan, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi ada buku Ende kita mengatakan, buku Ende dalam bahasa Batak nomor 353, bahwa dunia ini bukanlah tempat tinggal kita untuk selamanya, tetapi dunia ini hanyalah tempat sementara. Atau bahkan digambarkan dalam buku Ende, buku nyanyian berbahasa Batak nomor 353 ayat 5, bahwa dunia ini adalah tempat, bukan tempat bermain, bahkan seperti tempat bermain, tetapi surga menjadi tempat kita untuk selamanya. Dunia ini dikatakan hanyalah tempat sementara, dan surga adalah kekekalan. Jadi pertanyaan, kemana saya setelah mati? Jelas bahwa kita diarahkan untuk masuk ke surga. Jadi dunia ini adalah tempat peristirahatan. Makanya di setiap salib orang Kristen
apalagi kita orang Batak, di sana dituliskan Dison Maradian. Dalam arti ini adalah tempat peristirahatan sementara. Karena nanti akan dibangkitkan seperti Yesus yang bangkit. Dan kita akan diarahkan Tuhan menuju surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, boleh kita katakan dalam perayaan kenaikan Tuhan Yesus ini, bahwa saya akan ikut Yesus selama-lamanya. Apapun yang terjadi, dalam suka maupun dalam duka, saya mau tetap ikut Yesus. Saudaraku, Bapak Ibu, tadi saya katakan bahwa dunia ini tempat sementara. Bahkan rumah kita yang kita tinggali sekarang disebut seperti kemah. Dalam perjanjian lama, dalam bahasa Batak dikatakan undung-undung atau seperti kemah peristirahatan sementara. Tapi rumah yang kekal yang disediakan oleh Tuhan bagi kita adalah di sorga. Saudaraku, rumah yang kekal, kesitulah kita sedang berjalan. Rudolf Bultmann, seorang teolog, mengatakan bahwa orang Kristen adalah iring-iringan orang banyak yang sedang berlabuh, sedang berlayar dalam sebuah kapal. Dan orang Kristen sedang dibawa oleh nahkoda agung, yaitu Yesus Kristus. Sampai akhirnya kita tiba di tepian, yaitu surga yang disediakan oleh Tuhan Yesus. Jadi kalau dunia ini hanyalah sementara, rumah kita hanyalah tempat peristirahatan, hidup ini hanyalah singkat. Oleh karena itu, janganlah kita kehilangan Kristus. Saya tahu Bapak Ibu dan saudara-saudara, saat ini kepanikan masih terjadi, bahkan tingkat stres makin tinggi akibat pandemi COVID yang melanda dunia ini, juga negara kita. Banyak orang menjadi stres karena kehilangan pekerjaan, karena di PHK, dan banyak orang kehilangan saudara, dan kegiatan dan aktivitas kita terganggu. Anak-anak tidak bisa berkumpul di gereja, tidak bisa ke sekolah. Pokoknya wabah ini benar-benar sangat mengganggu kehidupan kita, sehingga banyak orang menjadi stres, menjadi bosan di rumah dan lain-lain. Jadi akhir-akhir ini kita lihat peraturan pemerintah sudah mulai dilanggar oleh orang banyak. Kalau kita perhatikan, jalanan sudah mulai ramai, tempat-tempat umum juga sudah mulai dikunjungi. Itu tanda-tanda bahwa banyak orang sudah mulai stres. Firman Tuhan mengatakan pada saat ini, janganlah kita menjadi stres, tapi ikutilah aturan yang ada. Jadilah tenang dan jangan putus asa. Hidup di dunia ini hanyalah sementara. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada saat ini firman Tuhan mengatakan kepada kita bahwa keselamatan itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus, bahwa kita akan diperlengkapi oleh Roh Kudus, dan kita akan mengalami mujizat-mujizat dari Tuhan, di mana keadaan kita nanti akan dipulihkan kembali. Bahkan racun maut pun katanya akan dilenyapkan oleh Tuhan. Racun maut pun seperti dosa-dosa dikalahkan oleh Yesus. Di sini dalam ayat 18 dikatakan, mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh. Kita percaya
virus apapun, racun apapun yang hinggap dalam kehidupan orang percaya tanpa seizin Tuhan, dia tidak akan pernah kehilangan nyawanya. Jadi kalau Tuhan mengizinkan ini terjadi, ada rencana Tuhan di balik peristiwa ini, supaya semua orang mengaku bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan. Karena akhir-akhir ini semakin banyak orang meragukan Tuhan. Mereka lebih percaya kepada logika, kepada pengetahuan, kepada teknologi daripada kepada Yesus. Sehingga sekarang kita lihat Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, orang pintar, tidak pintar, orang hebat, semua orang tanpa memandang kelas, anak-anak, orang dewasa, semua bisa terkena virus atau racun itu. Ini semua mau mengatakan kepada kita, hanya Tuhan sendirilah yang mampu melenyapkan itu. Oleh karena itu percayalah, seperti pengakuan kita setiap minggu, percaya kepada Tuhan Yesus. Jangan terlalu panik atau menjadi stres dan putus asa. Tuhan sendiri yang telah naik ke surga selalu bersama-sama dengan kita. Yesus mengatakan kepada murid-muridnya, aku menyertai engkau sampai akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan menyertai kita sepanjang hidup kita. Dan Tuhan Yesus menjadi jaminan keselamatan bagi kita. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga pada hari ini, kita diyakinkan kembali supaya kita tidak ragu-ragu menjalani kehidupan ini. Marilah kita tetap percaya kepada Tuhan sambil kita menjaga kesehatan kita masing-masing sesuai dengan anjuran pemerintah. Kita tetap percaya kepada Tuhan. Kenaikan Tuhan Yesus memberi harapan dan kepastian hidup bagi kita semuanya. Dialah jawaban atas setiap pergumulan hidup. Dia adalah kepastian bahwa surga juga adalah harapan bagi kita. Sebagaimana khotbah minggu lalu, Minggu Rogate, mengatakan berdoa, mari kita tetap menegakkan tiang-tiang doa ibadah di rumah kita masing-masing. Jangan tinggalkan ibadah, tetaplah bertekun dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah di dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Roma 12 ayat 12. Amin. Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur pada hari ini di perayaan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Tujuan hidup kami semakin jelas, bahwa kami sedang berjalan dan diarahkan oleh Tuhan Yesus menuju kekekalan di surga. Bapa dalam surga, biarlah nama-nama kami tertulis di surga. Ketika kami mampu bertahan menghadapi masa-masa sulit, ketika kami tidak putus asa dan tetap percaya kepada Tuhan, dan kami selalu bersungguh-sungguh melakukan perbuatan yang baik, dan kami setia dengan sungguh-sungguh mendengarkan firman-Mu, melakukan dalam kehidupan kami. Bapa dalam surga, apabila akhir zaman tiba dan sangkakala berbunyi, nama-nama kami akan ada tertulis dalam buku kehidupan, sehingga benar-benar bahwa kami ini adalah pewaris di dalam kerajaan surga. Terima kasih Bapa, berkat semua jemaat-Mu dimanapun berada. Semua orang percaya di dunia ini, termasuk bangsa dan negara kami. Dan kami yakin dan percaya Tuhan sendiri akan melenyapkan dan menghanguskan virus corona ini dari muka bumi, juga dari negara kami. Sehingga kami boleh tenang kembali untuk melakukan aktivitas kami. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Marilah kita bernyanyi dan mengumpulkan
persembahan dari Kidung Jemaat nomor 278. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan Yesus Kristus yang telah naik ke sorga dan duduk di sebelah kanan Allah Bapa, kekuasaan dan kemuliaan kami persembahkan kepadamu sampai selama-lamanya. Kami bersuka cita karena Engkau telah menang dan Allah telah mengangkat Engkau menjadi Raja atas segala sesuatu. Jalan-Mu penuh rahasia, karena Engkau telah merendahkan dirimu serendah-rendahnya. Kemudian Engkau menjadi lebih tinggi atas segala sesuatu dan menerima nama yang terindah atas segala nama. Dan supaya semua orang bertekuk lutut menyembah Engkau, dan segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau telah membuka jalan ke surga. Engkau menjadi imam besar bagi kami untuk selama-lamanya. Berkatilah gereja-Mu selama di dunia ini,
sampai nanti kami bersekutu bersama di sisimu di surga. Ingat dan penuhilah janji yang Engkau janjikan kepada hamba-Mu. Anugerahkanlah kepada mereka kuat kuasa dari surga, agar nama-Mu dipermuliakan di dunia ini. Pimpinlah semua pelayan-pelayan di gereja-Mu, agar segala peraturan, siasat dan pengajaran dilakukan sesuai dengan firman-Mu. Bimbinglah gereja-Mu di seluruh dunia ini, agar semakin kuat dan berkembang. Anugerahkan hikmat dari surga kepada para pemimpin gereja-Mu, kepada para pendeta, guru huria dan para penatua, agar gereja-Mu hidup dalam keteraturan. Masuk dan berdiamlah di dalam hati kami, mengikuti dan melakukan firman-Mu. Teguhkan iman kami, agar kami sanggup menyaksikan, baik kami hidup atau mati, bahwa Engkaulah Tuhan kami. Biarlah firman-Mu dan damai sejahtera daripadamu bekerja di dalam gereja-Mu, supaya anggota jemaat-Mu sadar bahwa bukanlah dunia ini, melainkan surga adalah tempat kita yang kekal. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Dan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.